Saya ingin tunjukkan kepada Anda sekalian bahwa sekalipun pengasingan terhadap Ahmadiyah ini bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi insya Allah Khilafat Ahmadiyah akan tetap menjadi penyebar perdamaian dan kerukunan di dunia ini. Di samping karena para pengikut khilafat ini adalah warga yang loyal terhadap negara di negara manapun ia tinggal, Khilafat Ahmadiyah juga akan mengabadikan dan melanjutkan misi Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk merasa takut terhadap Khilafat Ahmadiyah ini, karena Khalifah hanya akan menarik perhatian para pengikutnya agar memenuhi dua tanggung jawab tadi untuk tujuan mana Isa Al-Masih telah datang, yang pada gilirannya akan terus mencoba menciptakan perdamaian dan kerukunan di seluruh penjuru dunia. Sekarang karena waktu sangat terbatas, saya akan langsung ke pokok pembicaraan. Jika kita telah beberapa abad yang silam secara adil dan tanpa memihak, kita akan melihat bahwa peperangan di masa lalu itu sungguh bukanlah merupakan peperangan agama. Tidak ada geopolitik atau perebutan kekuasaan atas suatu wilayah. Akan tetapi konflik dan permusuhan antar bangsa-bangsa pada masa akhir-akhir ini seluruhnya timbul hanya karena didorong oleh kepentingan politik, kepentingan teritorial, dan kepentingan ekonomi. Saya khawatir bahwa hal-hal yang salah dan keliru sedang terus bergerak ke suatu arah. Saat ini dinamika politik dan ekonomi bangsa-bangsa di dunia bisa mengarah pada terjadinya perang dunia. Bukan saja hanya negara-negara miskin, bangsa-bangsa yang kaya pun sedang dipengaruhi oleh situasi ini. Oleh karena itu, ini merupakan tugas negara-negara superpower agar mereka duduk bersama untuk mencari solusi demi menyelamatkan umat manusia dari ancaman bencana besar ini. Negara Inggris juga merupakan salah satu negara yang dapat dan bisa memberi pengaruh terhadap perkembangan dunia. Di samping bisa mempengaruhi negara-negara yang sedang berkembang, kalian juga dapat membimbing dunia ini jika kalian mau, dengan cara memenuhi kebutuhan persamaan hak dan keadilan. Pada saat ini tengah terjadi suatu kekacauan besar dan kegelisahan di dunia ini. Kita menyaksikan sebuah perang berskala kecil tengah berkecamuk. Sementara negara superpower di beberapa tempat mengaku sedang berupaya menciptakan perdamaian. Jika rasa keadilan tidak dipenuhi, maka api peperangan kecil yang bersifat lokal ini bisa jadi akan meningkat dan akan menyeret seluruh dunia ke dalam kancah peperangan ini. Oleh karena itu, ini adalah permintaan saya yang lemah ini kepada kalian, agar kalian menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Sekarang saya ingin menyampaikan ajaran Islam tentang bagaimana menciptakan perdamaian di dunia ini, dan bagaimana perdamaian dapat ditegakkan di dunia ini menurut ajaran Islam. Saya berdoa untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Mereka yang beragama Islam, semoga mereka bisa beramal sesuai dengan ajaran Islam ini. Akan tetapi, ini juga kewajiban semua bangsa-bangsa di dunia dan pemerintahannya agar mereka beramal sesuai dengan ajaran ini. Pada masa ini ketika dunia tengah terperosok ke dalam kekacauan global dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, kita harus menyadari tanggung jawab kita sebagai manusia, dan kita harus mencoba memberi perhatian kepada penyelesaian masalah hak asasi manusia yang dapat membantu menegakkan kedamaian di dunia. Jelas upaya ini harus dilakukan secara adil dan harus dilakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan. Dari sekian banyak permasalahan di dunia belakangan ini, salah satunya secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh sentimen keagamaan. Sekelompok orang melakukan tindakan yang tidak syah, bom bunuh diri atas nama agama, atau tindakan terorisme untuk membunuh dan melukai orang-orang lain yang non-muslim. Pada saat yang sama mereka juga secara brutal membunuh orang-orang muslim yang tidak berdosa dan anak-anak. Tindakan semacam ini sama sekali tidak diajarkan di dalam agama Islam. Dikarenakan oleh adanya tindakan jahat sekelompok teroris ini, maka anggapan dan pemikiran yang sama sekali salah tentang Islam berkembang di kalangan orang-orang non-muslim, dan sebagai akibatnya sekelompok masyarakat non-muslim mulai berbicara secara terang-terangan menyerang agama Islam. Sementara non-muslim yang lainnya, walaupun tidak bicara secara terbuka, akan tetapi mereka memiliki pendapat yang tidak baik tentang agama Islam. Hal ini telah menumbuhkan rasa tidak percaya orang-orang barat dan bangsa-bangsa non-muslim lainnya terhadap orang-orang Islam dan agama Islam, hanya dikarenakan oleh sikap jahat segelintir orang muslim ini. Situasi dan reaksi orang-orang non-muslim bukannya menjadi baik, malah semakin bertambah buruk. Contoh yang paling baik tentang agama Islam ialah sikap dan karakter yang diperagakan oleh Nabi Muhammad SAW.
dan yang diajarkan oleh Al-Quran, kitab suci orang Islam. Manfaat apa yang bisa diraih dari sikap melukai sensitivitas orang lain dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan? Kebencian seperti ini hanya memacu orang-orang Islam garis keras untuk melakukan tindakan yang tidak Islami, yang pada gilirannya hanya membuat orang-orang non-Islam semakin kuat dalam sikapnya menentang orang-orang Islam. Akan tetapi orang-orang Islam yang bukan dari kalangan garis keras dan yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, kami merasa sangat terluka oleh serangan terhadap Islam ini. Mengenai hal ini, Jemaat Ahmadiyah berada di garis terdepan untuk melakukan pembelaan terhadap Islam. Satu-satunya tugas dan kewajiban kami, Jemaat Ahmadiyah, hanyalah menunjukkan kepada dunia akhlak dan contoh yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, serta memperlihatkan keindahan ajaran agama Islam. Kami yang menghormati dan memuliakan semua nabi-nabi Allah alaihissalam dan yang mengimani mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa berkata apa pun mengenai ketidaksopanan oknum non-muslim terhadap para nabi itu. Lebih-lebih lagi kami merasa sedih jika kami mendengar tuduhan yang tidak berdasar ditujukan kepada nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini ketika dunia lagi-lagi terbagi menjadi dua blok, ekstremisme meningkat dan situasi keuangan serta ekonomi dunia terus memburuk, maka dengan sangat mendesak perlu segera mengakhiri segala macam kebencian dan segera letakkan pondasi perdamaian. Dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara menghormati segala macam sentimen dan perasaan. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, dengan sikap jujur dan kebajikan, maka hal itu akan dapat meningkatkan kekacauan yang tidak dapat dihentikan. Saya sangat menghargai beberapa negara maju dengan baik hati telah mengizinkan orang-orang yang berasal dari negara tertinggal untuk tinggal di negara mereka masing-masing. Dari antara para imigran ini bahkan ada yang berasal dari orang-orang Islam. Keadilan sejati menuntut bahwa perasaan dan perilaku peribadahan orang-orang ini juga harus dihormati. Dengan cara inilah, rasa damai orang-orang lain dapat dipelihara secara utuh. Kita harus ingat bahwa manakala rasa damai dalam hati orang lain terganggu, maka rasa damai dalam hati masyarakat juga akan ikut terganggu. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa saya berterima kasih kepada pemerintahan Inggris dan juga kepada para politisinya yang telah memenuhi tuntutan keadilan dan yang telah bersikap tidak turut campur atau mengganggu keyakinan orang lain. Hal seperti ini sebenarnya adalah ajaran Islam, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kami oleh kitab suci Al-Quran, bahwa la ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan di dalam masalah agama. Pernyataan ayat Al-Quran ini tidak saja telah membantah tuduhan bahwa Islam tersebar dengan acungan pedang, akan tetapi ayat ini juga mengajarkan kepada orang Islam bahwa mempercayai suatu keyakinan adalah urusan manusia dengan Tuhannya, dan Anda tidak boleh ikut campur atau mengganggu hal itu dengan cara apapun. Setiap orang boleh hidup sesuai dengan agama dan keyakinannya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Namun demikian, jika ada seseorang mengamalkan suatu ajaran agama yang membahayakan dan mencelakai orang lain serta melanggar undang-undang, maka hukum di negara tersebut harus ditegakkan untuk menindak hal tersebut. Karena jika ada suatu ritual agama yang keji diajarkan dalam suatu agama, ajaran tersebut pasti bukanlah ajaran dari nabi manapun yang diutus oleh Tuhan. Inilah prinsip-prinsip dasar untuk menegakkan kedamaian, baik di tingkat lokal maupun di seluruh penjuru dunia. Islam lagi pula mengajarkan kepada kita nasihat-nasihat jika seseorang dari Anda berubah keyakinan agamanya. Jika masyarakat atau pemerintah setempat mencoba mengganggu Anda untuk mengamalkan agama Anda, lalu sesudah itu keadaannya berubah, yaitu Anda bisa kembali mengamalkan ajaran agama Anda, maka hendaklah selalu diingat bahwa janganlah Anda berbuat dengki dan hasut. Janganlah sekali-kali berniat menuntut balas, melainkan hendaklah berlaku adil. Al-Quran mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah di jalan Allah. Berilah kesaksian yang adil, dan janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlakulah dengan adil, karena hal itu lebih dekat kepada takwa, dan takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kamu perbuat. Inilah ajaran tentang menegakkan kedamaian dalam masyarakat. Janganlah jauh dari berbuat adil, bahkan kepada musuh kamu sekalipun. Orang-orang Islam terdahulu menunjukkan kepada kita cara bagaimana mereka mengamalkan ajaran berbuat adil ini, sehingga seluruh tuntutan keadilan benar-benar terpenuhi. Saya tidak dapat memberikan banyak contoh mengenai hal ini, akan tetapi sejarah memberikan kesaksian tentang fakta-fakta bahwa setelah kemenangan di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak menuntut balas kepada orang-orang yang pernah menganiaya beliau, melainkan beliau ampuni mereka dan beliau izinkan mereka mengamalkan agama mereka masing-masing. Pada zaman sekarang, perdamaian terhadap musuh dapat ditegakkan jika persyaratannya dipenuhi.
Tidak saja dalam peperangan melawan kelompok keagamaan yang berhaluan garis keras, akan tetapi juga dalam peperangan-peperangan lainnya. Hanya dengan cara demikian, kedamaian abadi dapat ditegakkan. Dalam abad terakhir ini, 2 perang dunia telah terjadi. Apapun penyebabnya, jika kita perhatikan secara mendalam, hanya ada satu penyebabnya, yaitu keadilan tidak ditegakkan secara benar dari awalnya. Sebagai reaksinya, api yang tadinya dianggap telah padam, perlahan-lahan menyala kembali menjadi bara api yang terus-menerus berkobar. Dan akhirnya menjadi kobaran api yang bisa membakar seluruh dunia, bahkan untuk kedua kalinya. Pada saat ini, ketidaknyamanan terus meningkat. Dan peperangan serta aksi untuk mempertahankan keamanan dunia menyusul terjadi, membentuk perang dunia yang berikutnya. Diperparah pula oleh problem ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini, yang semakin memperburuk situasi. Kitab suci Al-Quran memberikan beberapa prinsip untuk menegakkan kedamaian di muka bumi. Adalah fakta yang sangat nyata bahwa sikap tamak menjadi penyebab timbulnya permusuhan. Kadang-kadang hal itu tampak dengan sendirinya dalam bentuk ekspansi wilayah teritorial, atau dalam bentuk perebutan terhadap sumber daya alam, atau secara kuat berusaha saling kuasa menguasai satu sama lain. Hal-hal seperti ini melahirkan kekejaman-kekejaman, baik oleh tangan para pembunuh yang keji, yang merampas hak-hak orang lain untuk menunjukkan supremasinya dalam mencapai segala kepentingannya, atau kekejaman itu lahir dari tangan para pasukan yang melakukan invasi. Kadang-kadang tangisan dan derita orang-orang yang menjadi korban kekejamannya membuat prihatin orang-orang di belahan dunia yang lainnya. Tetapi kami diajari prinsip-prinsip agung oleh Yang Mulia Nabi Muhammad SAW berikut ini, yaitu tolonglah keduanya, baik korban teraniaya maupun si penganiaya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya bahwa mereka mengerti harus menolong orang yang teraniaya, tetapi bagaimana caranya menolong orang yang menganiaya? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan bersabda, yaitu dengan cara menahan tangan si penganiaya dari berbuat aniaya. Karena jika dia terus-menerus berbuat aniaya, maka dia akan mendapat hukuman di dunia ini juga. Jadi dengan penuh kasih sayang, kita harus menyelamatkan si penganiaya itu. Prinsip Islam ini berlaku baik di lingkungan masyarakat terkecil maupun di level internasional. Dalam kaitan ini, kitab suci Al-Quran mengatakan, jika ada 2 golongan berperang satu sama lain, maka adakanlah perdamaian di antara mereka. Dan jika sesudah itu salah satu dari kedua golongan itu melanggar batas, maka perangilah pihak yang melanggar batas itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Dan jika hal itu dilakukan, maka adakanlah perdamaian di antara mereka dengan adil dan bijaksana. Walaupun ajaran ini ditujukan kepada orang-orang Islam, akan tetapi dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perdamaian di seluruh dunia benar-benar dapat ditegakkan. Menjaga perdamaian dunia sudah diterangkan dari sejak permulaan, yaitu hendaklah selalu memenuhi tuntutan keadilan. Dan jika upaya untuk mengadakan perdamaian tidak berhasil, maka bersatulah dan perangilah secara bersama-sama. Maka bersatulah dan perangilah secara bersama-sama pihak yang telah melampaui batas tadi. Dan terus lakukanlah hal itu sampai pihak yang melanggar batas tadi mau mengadakan perdamaian. Jika pihak yang melanggar batas bersedia mengadakan perdamaian, maka tuntutan keadilan yang harus ditegakkan adalah janganlah sekali-kali melakukan pembalasan. Janganlah menimpakan pembatasan-pembatasan atau embargo kepadanya. Tentu saja terus awasi si pelanggar batas, akan tetapi pada saat yang sama upayakanlah untuk terus meningkatkan situasi damai, untuk mengakhiri merebaknya situasi yang tidak aman di beberapa negara di dunia saat ini. Dan sayangnya negara yang dimaksud kebanyakan negara-negara Islam, maka hendaklah hal itu dianalisa secara menyeluruh oleh suatu negara yang mampu melakukan hal itu. Kitab suci Al-Quran memperingatkan kepada kita dengan mengatakan, jauhilah riba, karena riba adalah sebuah kutukan yang berbahaya bagi urusan dalam negeri nasional dan internasional. Kita telah diperingatkan bahwa orang yang menerima riba suatu saat akan menjadi orang yang oleh syaitan telah dibuat seperti orang yang dirasuk kegilaan. Maka kami sebagai orang Islam telah diperingatkan bahwa untuk menghindari situasi seperti ini, kami harus berhenti berurusan dengan uang riba. Karena uang yang kalian dapat dari riba tidak akan banyak menambah kekayaan kalian, walaupun nampak kepada kalian bahwa dengan riba seolah-olah harta kalian bertambah banyak. Tetapi pasti akan tiba saatnya tanpa dapat dihindari bahwa pengaruh buruk dari riba ini benar-benar akan timbul. Lebih jauh lagi kami telah diperingatkan bahwa kami tidak diizinkan untuk berurusan dengan riba. Dengan peringatan jika kami berbuat demikian, maka itu berarti kami telah menantang perang dengan Tuhan. Fakta semua ini sudah tampak jelas dari apa yang tengah terjadi saat ini. Mulanya banyak orang yang membawa uang untuk membeli tanah atau rumah, tetapi sebelum mereka benar-benar menjadi pemilik properti tersebut, mereka biasanya menderita kesusahan oleh hutang. Tetapi sekarang malah banyak pemerintahan yang dililit oleh beban hutang dan yang dirasuk oleh penyakit kegilaan.
Perusahaan-perusahaan besar menjadi bangkrut. Beberapa bank atau lembaga keuangan gulung tikar. Situasi seperti ini merebak di setiap negara. Tidak peduli apakah itu negara kaya atau negara miskin. Saudara-saudara lebih tahu dari saya tentang krisis yang tengah terjadi saat ini. Uang para nasabah dihapus atau dianggap hangus. Sekarang tergantung kepada pemerintah, bagaimana atau dengan cara apa mereka akan melindungi para nasabah itu. Sementara itu ketenangan hati dan pikiran keluarga pasti sangat terganggu. Karena sebab ini, pemimpin pemerintahan di banyak negara telah hancur. Sekarang saya akhiri pandangan singkat yang diambil dari ajaran kami ini dengan sebuah peringatan bahwa kedamaian dunia yang sejati terletak pada keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan karunia kepada dunia untuk dapat memahami penjelasan ini. Hanya dengan demikian caranya dunia akan dapat menunaikan kewajiban memenuhi hak-hak orang lain. Terima kasih kepada semuanya yang telah datang ke sini dan telah bersedia mendengarkan pidato saya ini. Terima kasih.